Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjana, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Negeri Semarang. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kemudahan dan semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap di rumah aja bila tidak ada kepentingan yang mendesak. Oke teman-teman, jadi dalam video kali ini kita akan belajar tentang materi bioteknologi. Mana materi ini ada pada KD 3.10 kelas 12, yaitu menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dalam penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Di mana tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menjelaskan peran mikroorganisme dalam proses bioteknologi, yang kedua menjelaskan proses-proses rekayasa dalam manipulasi sifat organisme, dan yang terakhir yaitu menjelaskan manfaat bioteknologi dalam kehidupan. Baik, ini adalah contoh dari peta konsep pembelajaran bioteknologi, yaitu bioteknologi merupakan ilmu terapan yang merekayasa makhluk hidup. Bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional berdasarkan pada pengalaman dengan memanfaatkan mikroba, biokimia, dan genetika secara alami, sedangkan bioteknologi modern berdasarkan pada ilmiah yang berhubungan dengan penemuan DNA. Kemudian, bioteknologi ini akan menghasilkan produk yang dimanfaatkan oleh manusia dan dapat berdampak positif atau berdampak negatif dalam kehidupan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bioteknologi itu sendiri. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup atau rekayasa organisme sistem atau proses biologis untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi berhubungan dengan mikrobiologi yang mempelajari semua makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, biokimia yang mempelajari organisme dari aspek kimianya, biologi sel yang mempelajari tentang sel, dan juga genetika yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Untuk bioteknologi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional dilakukan hanya berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang telah ada. Peralatan yang digunakan pun masih sangat sederhana, serta dilakukan pada skala kecil. Tujuan bioteknologi konvensional identik untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi masyarakat, sedangkan bioteknologi modern memanfaatkan organisme dalam tingkat seluler atau molekuler. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional dapat diartikan sebagai suatu penerapan bioteknologi menggunakan cara-cara dan peralatan sederhana. Biasanya, kegiatan bioteknologi konvensional memanfaatkan organisme seperti bakteri dan jamur dalam proses fermentasi. Untuk contoh produk bioteknologi konvensional, yang pertama ada tempe yang terbuat dari kedelai dengan bantuan mikroorganisme Rhizopus oligosporus. Yang kedua ada keju yang terbuat dari susu dengan bantuan mikroorganisme Lactobacillus lactis dan Lactobacillus vulgaris. Yang ketiga ada tanaman hidroponik. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada tanaman budidaya dengan tanah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bioteknologi modern. Nah, pasti udah banyak yang tahu kan apa itu bioteknologi modern? Ya, bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan biologi sel dan molekuler agar bisa menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Penerapan bioteknologi modern berdasarkan pada rekayasa biokimia dan rekayasa genetika. Banyak sekali contoh penerapan bioteknologi modern dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ada kultur jaringan, rekayasa genetika, teknik DNA rekombinan, teknik hidroma, dan cloning. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perbanyakan vegetatif yang menggunakan jaringan atau sel pada medium buatan, biasanya berupa agar-agar yang diperkaya dengan hormon, vitamin, dan unsur hara.
Kultur jaringan identik dengan salah satu alternatif untuk mendapatkan tanaman baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Tahapan yang dilakukan dalam perbanyakan tanaman dengan kultur jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu, diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Yang kedua ada inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Eksplan dapat berasal dari daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, dan epikotil. Yang ketiga ada sterilisasi. Sterilisasi adalah segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang akan digunakan. Teknisi yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. Yang keempat ada multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Yang kelima ada pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Yang keenam ada aklimatisasi. Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Yang kedua ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah penggunaan teknik biologi yang teliti untuk menata kembali gen-gen dengan cara menyisipkan, menambahkan, mentransfer gen dari suatu individu ke individu lain. Supaya dapat berlangsungnya rekayasa genetika dibutuhkan DNA sebagai satuan terkecil dari gen atau pembawa sifat. Untuk tahapan dari rekayasa genetika yaitu yang pertama, identifikasi gen dan isolasi gen yang diharapkan. Yang kedua, pengenalan kode-kode DNA terhadap gen yang diinginkan. Yang ketiga, mengatur ekspresi gen yang telah direkayasa. Yang keempat, memantau transmisi gen terhadap keturunannya. Dan yang terakhir ada memanen produk hasil rekayasa genetika. Contoh penerapan bioteknologi modern yang selanjutnya yaitu ada teknik DNA rekombinan. Teknik DNA rekombinan adalah pengubahan susunan DNA sehingga diperoleh untaian DNA baru yang mampu mengekspresikan sifat-sifat yang diinginkan. Adapun langkah-langkah pembuatan DNA rekombinan menurut Mulcho Palvicho adalah sebagai berikut. Yang pertama, isolasi sumber DNA. Elusi atau isolasi fragmen tunggal DNA adalah proses pemisahan fragmen DNA target dari campuran fragmen-fragmen DNA pengotornya. Yang kedua ada pemotongan gen. Retriksi plasmid merupakan proses pemotongan fragmen DNA pada situs tertentu sesuai yang diinginkan dengan menggunakan enzim retriksi. Yang ketiga ada penggabungan gen. Ligasi adalah proses penyambungan antara satu fragmen DNA dengan fragmen DNA lainnya. Yang keempat ada penyisipan gen ke dalam bakteri. Yang terakhir memasukkan DNA rekombinan ke sel target. Contoh penerapan bioteknologi modern yang selanjutnya yaitu ada teknik hidroma. Teknik hidroma adalah suatu metode penggabungan atau fusi dua macam sel dari organisme yang sama atau berbeda untuk mendapatkan sel hibrid atau hidroma yang mempunyai kombinasi kedua sifat tersebut. Proses pembuatan dari sel hidroma yang pertama, proses imunisasi dengan menggunakan antigen tertentu yang disuntikan ke dalam tubuh mencit. Yang kedua, sel B limfosit mencit akan merespon antigen sehingga terbentuk antibodi. Yang ketiga, pemisahan sel B limfosit yang sudah mengandung antibodi dari organ limfa mencit. Yang keempat, sel B limfosit kemudian difusikan dengan sel kanker immortal menghasilkan sel hidroma. Yang kelima,
Fusi sel hidroma ini dilakukan dengan membuat membran sel menjadi lebih permeabel sehingga kedua sel bisa menyatu. Yang keenam, sel hidroma kemudian diklon pada kultur sel sehingga dihasilkan banyak sel yang memiliki antibodi tertentu sehingga dikenal dengan antibodi monoklonal. Nah, contoh penerapan bioteknologi modern yang terakhir yaitu ada cloning. Cloning berasal dari bahasa Yunani kuno klon yang berarti ranting atau cangkokan. Pada proses cloning, inti sel tubuh dimasukkan ke dalam sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Sel telur yang mengandung inti sel donor diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Kali ini kita akan membahas tentang cloning domba Dolly. Domba Dolly direproduksi tanpa bantuan domba jantan, melainkan diciptakan dari sebuah sel kelenjar susu yang diambil dari seekor domba betina. Dalam proses ini, Dr. Ian Wilnut menggunakan sel kelenjar susu domba Finn Dorset sebagai donor inti sel dan sel telur domba Blackface sebagai resipien. Sel telur domba Blackface dihilangkan intinya dengan cara menghisap nukleusnya keluar dari selnya menggunakan pipet mikro. Kemudian, sel kelenjar susu domba Fidrones difusikan atau digabungkan dengan sel telur domba Blackface yang tanpa nukleus. Proses penggabungan ini dibantu oleh kejutan atau sengatan listrik, sehingga terbentuk fusi antara sel telur domba Blackface tanpa nukleus dengan sel kelenjar susu domba Finn Dorset. Hasil fusi ini kemudian berkembang menjadi embrio dalam tabung percobaan dan kemudian dipindahkan ke rahim domba Blackface. Kemudian embrio berkembang dan lahir dengan ciri-ciri sama dengan domba Finn Dorset. Gimana nih, sudah cukup jelas kan materi tentang bioteknologi ini? Ya, jadi kesimpulan dari video pembelajaran kali ini yaitu bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi dibedakan menjadi dua macam, yaitu bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Contoh penerapan bioteknologi tradisional yaitu pada proses pembuatan tempe, keju, dan tanaman hidroponik. Sedangkan contoh dari penerapan bioteknologi modern yaitu cloning, khusus jaringan, teknik DNA rekombinan, hidroma, dan rekayasa genetik. Untuk manfaat bioteknologi yaitu meningkatkan hasil produksi dalam bidang perkebunan, pertanian, serta perikanan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Yang kedua, mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan organisme, misalkan bakteri dalam kegiatan daur ulang. Yang ketiga, meningkatkan jumlah spesies dari tumbuhan melalui penerapan proses kultur jaringan. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dan dapat diterima oleh kalian semua. Jadi orang jangan iri, begitu sifatnya setan. Saya tutup video ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa klik like, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua agar ilmunya bermanfaat. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya membawa ketan. Terima kasih semuanya sudah berkenan mendengarkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.